Bang. 80% hasil pengungkapan ada di Puntun. Pak Wadir, izin Pak Wadir, dampingi Pak. Ya baik, rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa hari ini kami merilis hasil pengungkapan operasi antik Telabang tahun 2022 Polda Kalimantan Tengah. Dari hasil pengungkapan kami tadi kami sampaikan bahwa dari khususnya kegiatan razia yang kami lakukan di tempat hiburan malam memang menunjukkan bahwa penggunanya 85% itu menggunakan barang narkoba jenis sabu ini di wilayah Kampung Puntun, tepatnya masuk di Gang Rindang Banua. Dan tempat itu kemudian kami lakukan kegiatan penindakan di sana, penggeledahan, dan seperti kami sampaikan tadi kami menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penggunaan narkoba di sana. Ya, ada bekas pet, dapet pipet, kemudian plastik, kemudian korek api, sedotan dan sebagainya. Ini mengindikasikan bahwa tempat tersebut memang digunakan sebagai tempat pengguna narkotika. Kemudian tempat itu sendiri didesain sedemikian rupa sehingga tidak bisa setiap orang bisa masuk ke sana. Ya, ada penggunaan aliran listrik juga. Pada secara tidak langsung ada orang-orang tertentu yang mungkin saja membantu kegiatan ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami telah mengetahui siapa dan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Oleh karenanya kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Palangkaraya dalam rangka upaya kita menjadikan kota ini kota yang bersih, kota yang sehat, jauh dari narkoba. Mari sama-sama kita melakukan upaya secara maksimal. Ya, polisi tidak akan mampu bekerja sendiri, polisi butuh dukungan dari semua pihak. Oleh karena segala informasi sangat kami hargai dalam rangka upaya kami untuk menegakkan ini. Kemudian yang kedua masalah tadi ada ditemukan modus lain. Ya, kami sampaikan tadi bahwa beberapa waktu yang lalu kami menemukan pengungkap pengiriman sabu melalui pakan burung, kaleng pakan burung. Ternyata sekarang oleh para pelakunya didesain yang lain, menggunakan pakan makanan kucing. Oleh karenanya dengan dua kali kejadian ini sendiri mengindikasikan bahwa para pelaku ini akan menggunakan berbagai macam cara untuk mengelabui petugas, ya, menutupi perbuatannya dengan mengirimkan barang sabu ke wilayah kita. Ini terbukti dengan apa? Pengungkapan kami tadi bahwa selama bulan tahun 2022 ini ungkapan kita khususnya barang bukti sabu ini sudah hampir 30 kilo di bulan September. Sementara kalau dibandingkan dengan tahun 2021 hanya 16 kilo, ini kenaikan yang sangat signifikan. Ini warning buat kita semuanya rekan-rekan. Sementara yang 1 kilo tadi itu hanya 16 kilo, ini kenaikan yang sangat signifikan. Ini warning buat kita semuanya rekan-rekan. sementara yang 1 kilo tadi itu untuk hasil berapa halaman? Untuk yang 1 kilo itu hampir 1 kilo itu hasil pengungkapan satu tim di Kota Waringin Timur. Pak, untuk yang dipakan kucing dari barang bukti yang ditemukan ada Ya. berapa? Sabu. Barang yang dituduhkan yang simpan di makan kucing itu adalah sabu. Di Kotim ini ya? Berapa kotim? Pak, di Puntun itu Totalnya hampir 900 gram sih. Itu dari mana? Dari barang bukti itu, Pak? Berapa yang diamankan? Dari sementara yang seperti yang kami sampaikan sebelum bahwa jalur utama yang saat ini masuk ke wilayah kita adalah wilayah Kalimantan Barat, melalui wilayah Lamandau, kemudian jalur darat. dikirimkan ke Kalteng ya, Pak? Ya, memang dari hasil pengungkapan selama operasi ini sendiri memang yang paling banyak melakukan pengungkapan adalah jajaran teman-teman di Kotim. Itu paling tinggi. Namun barang bukti yang paling banyak adalah hasil pengungkapan Polda. Tapi kalau kasus yang paling tinggi adalah kasus Kotim. Kenapa Pak di Kotim Pak mungkin Pak? Ya kita tidak tahu apakah ini mungkin kondisinya di sana banyak yang menggunakan. Namun yang jelas selama ini teman-teman di Kotim sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak hanya satu narkoba saja yang dibebankan, tapi Polsek pun diminta untuk aktif dalam rangka mencegah. Oke, Pak, kan Kampung Puntun kan masih jadi tempat strategis untuk menggunakan narkotika. Nah, langkah ke depannya bagaimana Pak? Apakah dilakukan pembakaran lagi atau bagaimana Pak? Ya, kita tidak, yang jelas kita tidak mau juga kemudian karena di sana tuh tempat tidak semua orang jelek di sana. Ada juga warga yang baik. Ya, kami hanya mengharapkan mari buat teman-teman dan saudara-saudara kita yang memang menginginkan kampungnya bersih, tolong bantu kepolisian. Ya, tapi kami tidak akan berhenti sampai di sini gitu. Ya, bahwa kami akan tetap melakukan pemantauan, melakukan penyelidikan. Di beberapa waktu tertentu kami akan terus melakukan tindakan manakala masih ditemukan hal tersebut. Tidak mesti secara kontinu, mungkin secara insidental. Mungkin bisa pagi, bisa mungkin seminggu kemudian, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini menjadi komitmen kepolisian, Polda Kalteng dan Polresta Palangkaraya
yang merupakan wilayahnya mereka untuk melakukan penindakan di sana. Kendalanya apa sih kemudian untuk membersihkan puntun itu? Dan narkoba. Kalau dibilang kendala, yang jelas kan rekan-rekan tahu bahwa posisi masuk ke dalam sana itu kan jauh jalannya, kemudian melewati jalan yang cukup sempit. Kita juga punya keterbatasan untuk bisa melakukan ke sana. Kenapa? Karena kita masuk ke sana sudah banyak sekali dia punya orang-orang yang ditempatkan untuk memonitor aparat yang akan melakukan tindakan ke sana. Tapi optimis nggak bisa membersihkan di sana? Negara nggak boleh kalah sama mereka. Pasti negara tidak boleh kalah dengan pelaku narkoba. Langsung ke Pak. Tadi nggak? Ini benar untuk apa biar menyaksikan rombongan ini. Mana tadi? Seluncur. Ini pasti berwarna dari kuning ke ungu dan mengandung vonis yang ditanyakan dari ada sampai tadi ya. Siapa? Jadi pada intinya kami sangat mengapresiasi agar fakta hukum yang terungkap di persidangan ya, yaitu perlu digarisbawahi di sini fakta hukum, karena kami bekerja secara profesional atas dasar kemandirian. Jadi ketua pun tidak bisa mengintervensi seorang hakim. Jadi mohon untuk fakta-fakta hukum diperkuat ya. Jadi sebelum berkas melimpah, Jadi orang-orang yang atau siapapun yang terlibat nanti akan kami panggil, akan kami minta keterangan. Kenapa? Karena semuanya ditujukan untuk mendukung terjadinya penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut. Ya. Nanti setelah melakukan banyak sekali bom, banyak ada sajam juga kami temukan di sana, pipet yang mungkin yang akan digunakan oleh para pelaku. Jadi setelah membeli paket-paket kecil, mereka menyiapkan tempat ini yang mungkin berbatasan dengan Sungai Kahayan. Kemudian rekan-rekan, dengan kejadian atau dengan kegiatan ini, kami ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh pihak, bahwa ketika kemarin ada kunjungan Komisi 3 DPR RI, bahwa Kalimantan Tengah sekarang ini tidak lagi menjadi daerah transit atau mungkin hanya sekedar lewat, sekarang justru menjadi daerah penyebaran, daerah lokasi peredaran narkoba. Ini dibuktikan dengan jumlah narkoba yang kita ungkap sampai dengan bulan September akhir hampir mencapai 30 kilo, khususnya barang bukti sabu. Dibanding dengan tahun lalu, selama setahun kita masih mengungkap sebanyak 16 kilo sabu. Di tahun 2022 ini hampir sampai 30 kilo di bulan September. Kenaikan yang sangat signifikan rekan-rekan. Jadi kami mohon kepada seluruh pihak, mari kita bersama-sama bahu-membahu memberikan informasi kepada pihak kepolisian untuk bersama-sama melakukan mengungkapkan kasus narkoba ini, karena tidak mungkin kami sendiri. Dan kami sampaikan kepada siapapun. Mana bang? Kami fokus melakukan 3 kegiatan yang tadi sudah disampaikan, yaitu kegiatan penegakan hukum, kegiatan pembinaan pembunuhan, dan kegiatan razia di Polsek. Kami sekalian kembali lagi bahwa dari hasil pengungkapan tersebut, bahwa selama operasi anti digelar, kita berhasil mengungkap sebanyak 90 laporan polisi dengan 116 tersangka. Berikut barang bukti antara lain pil ekstasi sebanyak 423 butir, kemudian sabu seberat 1993,53 gram atau sekitar 1,98 kg,
dan pil kardus overdose sebanyak 30 butir. Ini diungkap oleh Polda dan Polres jajaran. Kemudian selama kegiatan ini sendiri, selama operasi antik ini, sebanyak atau 116 orang tersangka yang kita ungkap ini terdiri dari 34 orang merupakan target operasi, ya, 34 orang target operasi dan 92 orang merupakan target non-TO di luar target operasi. Dengan klasifikasi tersangka, 113 orang adalah pengedar dan bandar dan 3 orang adalah sebagai pengguna. Rekan-rekan sekalian, selain kegiatan penegakan hukum tadi, kegiatan BELO juga dilaksanakan sudah 126 kali di Polda dan jajaran. Yang terdiri dari 37 kegiatan dilaksanakan oleh Satgas Polda dan 99 kali dilaksanakan oleh Satgas Polres, mulai dari Nurul Raya sampai di Sukamara. Kemudian yang ketiga, kegiatan razia dan tes urin ini juga dilakukan oleh Satgas Polda dan jajaran sebanyak 28 kegiatan. Terdiri dari 20 kegiatan dilaksanakan oleh jajaran Polda dan 8 kegiatan tes urin oleh jajaran Polres. Untuk Polda sendiri, rekan-rekan sekalian, kami melaksanakan kegiatan tes urin ini di tempat-tempat yang memang digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat atau warga, atau boleh dikatakan sebagai tempat hiburan. Beberapa lokasi yang di Palangkaraya ini, Palangkaraya, 19 tempat. Dari hasil pemeriksaan urin tersebut, kami sampaikan kita melakukan pemeriksaan urin sebanyak 394 orang. Ya, secara sampel kita lakukan itu, kemudian kita menemukan 21 orang ini positif mengandung atau urinnya mengandung amfetamin, dan 323 orang ini tidak terbukti menggunakan methamphetamine. Dari 21 orang yang urinnya positif ini kemudian dilakukan pendalaman di mana sebenarnya mereka ini melakukan menggunakan narkotika ini atau narkoba ini. Ternyata hasil